Oke guys, bagaimana timnas Indonesia itu bisa lolos ke Piala Asia 2023 penuh dengan liku-liku dan merumitkan sebelum bisa lolos untuk ke Piala Asia. Ayo kita simak video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, alhamdulillah kepada kalian yang di luar sana, saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua pekerjaan yang kalian lakukan. Oke guys, insya Allah pada hari ini ya, kalau kita meneliti kan timnas Indonesia ini bagaimana keadaannya lolos ke Piala Asia. Sebelumnya di kelayakan itu sebenarnya Indonesia ini ditimpa kekalahan demi kekalahan demi kekalahan dan akhirnya bermain di playoff pula sebelum berjaya lolos. Itu setelah pelatihnya diberhentikan dan dimasukkan pelatih baru Sinteyong, dan bermula dari sinilah, dari Sinteyong ini guys, perlahan-lahan sedikit demi sedikit timnas Indonesia ini berjaya mendapatkan kemenangan dan akhirnya lolos ke Piala Asia. Satu sejarah yang kita harus apresiasi kepada semua kepelatihan, kepengurusan, dan juga kepada pemain-pemain yang sampailah bisa lolos timnas Indonesia ini. Bukan senang guys, untuk dalam jangka waktu yang terdekat setahun dua ini Sinteyong memegang timnas Indonesia ini bisa ke Piala Asia 2023. Sebenarnya prosesnya itu sangat-sangat kritikal pada masa itu. Tapi bagaimana Sinteyong mengubah segala-galanya. Jadi ini yang patut kita apresiasi kepada Sinteyong dan juga kepada semua pemain beserta semua jajaran kepengurusannya. Ayo guys, kita simak di dalam video ini ya, daripada channel The 12 Players Production. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya, like, share, dan komen untuk channel ini guys. Oke, judulnya ialah Indonesia Road to Asian Cup 2023. Tanpa berbasa-basi guys, kita simak video ini. Kalian sambil kita ngopi-ngopi ya guys. Kopinya kopi macam kopi luwak guys. Padu. Marcelino Ferdinand Witan Sulaiman Rahmat Irianto kata tadi. Perjuangan itu dimulai dari kualifikasi Piala Dunia 2022. Ini guys. Indonesia kalah 2-3 kepada Malaysia. Ini di permulaannya ya. Tengok, Indonesia kalah kepada Thailand 3-0. Sejarahnya nih guys. UAE mengalahkan Indonesia 5-0. Indonesia kalah kepada Vietnam 1-3. Malaysia mengalahkan Indonesia 2-0. Ini. Simon dipecat, Indonesia rekrut Sinteyong. Dari sinilah guys bermulanya kecemerlangan timnas Indonesia dan bermulanya perkembangan sepak bola di Indonesia itu begitu mendadak sekali ya perkembangannya. Oke. Perlahan perubahan itu ada. Oke, di bawah Sinteyong ya. Indonesia seri dengan Thailand 2-2. Indonesia kalah kepada UAE 5-0. Kita tengok. Ini di grup qualification. Indonesia masih lagi di tangga yang terbawah ya, Asian Cup, dan terpaksa bermain playoff untuk kembali bisa layak. Oke, kita tengok permainan playoff. Indonesia harus mengikut playoff untuk ke babak selanjutnya. Ini di sini guys. Playoff pertama Indonesia vs Chinese Taipei.
ini Ivan Dimas. Ivan Dimas kah? Bukan. Memberikan passing ke sebelah kiri di crossing, mendapatkan satu sentuhan sempurna dari rumah kick. Egy Maulana Fikri. Bagus sekali lagi-lagi pertandingan pada Cristiano Ronaldo. Jam-jam. Siapa tuh guys? Mau gol lagi daripada. Oh, di sini bermulanya. Berbahaya. Berbahaya. Oh. Berbahaya. Berbahaya. Saya katakan Bungkus. Indonesia 2, Chinese Taipei 1. Oke, playoff leg 2, Chinese Taipei lawan Indonesia. Memberikan bola dia. Ada pergerakan lagi dari sebelah kanan. Egy Maulana Fikri. Gol Indonesia. Indonesia lagi. Gol lagi. Wah. Macam Ricky Kamboya. Lagi Indonesia. Witan. 3-0. Oh, 5-1 guys. Indonesia berhasil melaju ke babak seterusnya. Grup E, Kuwait, Jordania, Indonesia, Nepal. Oke ini guys, Kuwait sebelum menentang Indonesia di Stadion Kuwait ya. Nah, sebenarnya Kuwait telah meremehkan Indonesia pada saat itu, pada waktu itu. Mereka memandang rendah terhadap Indonesia ini. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita sama-sama saksikan. Gol pertama Kuwait. Marahnya Sinteyong, begini wah dia buang. Tapi akhirnya Indonesia membalas. Penalti guys. Siapa yang buat? Maklok. Tengok. No. Gol. Gol penyamaan 1-1. Dan akhirnya Indonesia melalui siapa ini? Rahmat Irianto Pak. Akhirnya gol kemenangan itu 2-1 guys. Jadi masa ini semua media-media di Kuwait terkejut dengan kekalahan Kuwait itu. Sebelum itu media-media di Kuwait ini semua meremehkan timnas Indonesia. Indonesia pasti kalah, tapi akhirnya mereka tidak terduga ya. Oke, match day 2 Jordania versus Indonesia. لازالت موسى التعمري والحارس المنتخب الأردني الكرة العرضية حلوة الرأسية ولكن الإنقاذ الدفاعي في الكرة العرضية الرأسية محمد الدمير والتسديد حسين يصيده الاندونيسي مثل ما ذكرنا يفرض اسلوبه تسديده ولكن الحارس kencang juga kan المناسب في هذه المباراة. كرة أمامية المنتخب الأردني الهدف الأول للمنتخب الأردني هفوة دفاعي في هذه المباراة. ركلة جزاء ركلة جزاء من ينفذ محمد أبو زريق ممكن البديل محمد أبو زريق. Bagaimana? محمد أبو زريق Dapat ditepis oleh penjaga gol. صاد حارس المرمى Tapi نادي Indonesia ويناتا. kalah 1-0. Jadi hanya 5 dari 6 runner up yang bisa lolos. Oke. 5 dari 6 runner up. Kemenangan Indonesia ke Piala Asia. Oke, ini kemenangan Indonesia menentang Nepal, guys. Wah, Dimas. Witan.
2-0. تلعب Lagi تنحط 3-0. جول لصالح المنتخب. لاعب خط الدفاع وحارس المرمى، لكن هو كان حاضر كمان. Lagi خطرة 4. على طول. Sadil 4-0. باغوت بشوط. Elkin Bagot 5-0. Akhirnya Indonesia menang. المنتخب الإندونيسي. Lagi 6-0. Ini kemenangan besar Indonesia ke atas Nepal, guys. Termasuklah ini Marcelino juga. 7-0, guys. Oke, kita tengok. Indonesia menduduki tempat yang kedua di atas Jordan, dan Kuwait gagal melangkah. Nah, itulah Kuwait. Itu tuan rumah kan. Walaupun dia tuan rumah, tetapi tidak memiliki juga kelebihan sebenarnya. Sekiranya permainan pasukan timnas yang lain itu kuat. Nah, itulah Sinteyong punya kejayaan. Oke. Setelah tertidur selama 15 tahun, akhirnya Indonesia kembali ke pentas Asia. Itu guys, Road to Asia 2023. Kalau kita melihat ya, secara awalnya itu tidak ada sesiapa pun yang menjangkakan bahwa Indonesia itu akan lolos guys ke Piala Asia. Dengan kekalahan demi kekalahan, kemudian pertukaran pelatih, dan bermula dari situlah Sinteyong telah mengembangkan pemain-pemain berbakat di Indonesia ini dan memberi satu strategi taktikal dan juga perubahan-perubahan yang lain dari segi kepelatihan. Jadi satu kejutan sebenarnya apabila Indonesia mengalahkan Kuwait. Itu titik yang paling besar di atas perubahan Indonesia. Karena Kuwait pada masa itu adalah sebagai tuan rumah ataupun home kepada kelayakan Piala Asia itu. Jadi kejutan itu tidak disangkakan. Sebelum itu media-media Kuwait semua guys meremehkan timnas Indonesia ini. Kalau ada di beberapa video-video di YouTube juga, sebahagian netizen daripada Kuwait kan mengatakan bahwa Kuwait hanya bisa menang dengan mudah menentang Indonesia, tetapi akhirnya semua perubahan telah berlaku. Jadi sangat-sangat mengaspirasikan kita apa yang berlaku kepada timnas Indonesia ini sehingga lolos ini. Bermula dari kekalahan demi kekalahan. Kalau kita menyaksikan guys ya, kekalahan yang cukup besar di awal-awalnya kan, tahun 2020 lah begitu, sebelum kedatangan Sinteyong itu. Tapi kalau difikirkan semula ya, banyak sebenarnya penglibatan daripada Sinteyong ataupun dia punya semangat yang dibawa oleh Sinteyong kepada Indonesia melalui perkembangan sepak bola itu tidak boleh dinafikan. Jadi walaupun tidak layak lolos ke final di Piala AFF ini, tetapi sebenarnya Sinteyong telah berjaya dari segi taktikal, dari segi sudut pandang lainnya. Kita menyaksikan bagaimana kelayakan lolos Piala Asia itu. Dari situ kita bisa memberi satu penghormatan yang besar kepada Sinteyong ini sebenarnya. Bukan mudah untuk kekalahan demi kekalahan itu dibentuk secara perlahan-lahan sehingga mengalahkan pasukan Timur Tengah Kuwait pada masa itu, dan kalah dengan Jordania pun hanya 1-0. Itu pun sengit perlawanan itu. Jadi mudah-mudahan Sinteyong masih lagi kekal bersama Indonesia dan mengembangkan lagi bakat-bakat yang ada Indonesia, dan juga sepak bola Indonesia secara keseluruhannya akan berkembang lebih maju lagi. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan video ini. Sangat sedih dan juga begitu memberi satu
momentum kejiwaannya kepada kita apabila melihat ini mereka sehingga lolos ke Piala Asia itu. Kalian komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.